Luar biasa sebenarnya kita. Makanya kalau ini adalah bagaimana nilai hidup kita ini di mata Tuhan, bukan asal manusia biasa. Kita ini sebagaimanapun kondisi kita, baik kita miskin, baik kita kaya, baik kita jelek, warna kulit kita putih, hitam, coklat, atau ada warna kulit kita biru terong, nggak apa-apa. Warna pink nggak masalah. Rambut kita mungkin keriting atau ikal atau botak, semuanya itu no problem di mata Tuhan. Ingat, kita ini di mata Tuhan itu mulia dan berharga. Amin. Ini membuat Tuhan selalu perhatian penuh bagi kita. Ingat ini membuat hidup kita ini selalu diperhatikan Tuhan setiap waktu, setiap detik. Maka di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ingat kata terakhir, kujadikan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, karena kita ini berharga di mata Tuhan, bernilai mulia, maka disebut semua orang, bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang ganteng, bukan hanya orang cantik. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang diciptakan oleh Tuhan. Siapa yang di sini yang tidak diciptakan Tuhan? Aku kan bukan ciptaan Tuhan, aku ciptaan Bapak Tuhan. Ingat, yang kalau hidup kita sudah disebut nama Tuhan, yang diciptakan olehnya, untuk apa diciptakan? Untuk kemuliaan. Ingat ini, kita ini dibentuk, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kubentuk. Siapa kita ini yang tidak dibentuk Tuhan? Sadarkah kita ini dibentuk Tuhan? Amin. Amin. Jangan salahkan, kemudian jangan kau salahkan orang tuamu. Mak, kau buat aku seperti ini, mak. Hidupmu pesek ke samping. Orang kulit cantik kali, mak. Kau buat hitam, kulit hitam kali. Saya lihat si A itu, waduh, cantik kali kulitnya, mak, mulus, seperti lebak bulus. Kemudian ada yang menyesal? Postur tubuhmu sekarang ini, coba tunjuk tangan. Yang menyesal engkau karena engkau gendut atau karena engkau kurus? Halo? Atau engkau menyesal karena wajahmu itu seperti si breok? Atau hidup kita ini mancung ke dalam atau mancung ke samping? Ingatlah, harus kita sadari, kita ini dibentuk Tuhan. Ingat, kalau hidup kita dibentuk Tuhan, tujuannya untuk kemuliaan-Nya. Bagaimanapun kondisi kita, hidup kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan dan dibentuk. Untuk apa kita dibentuk? Ingat kata firman Tuhan, kubentuk dan yang kujadikan. Ketika kita dibentuk, kita harus menjadi milik Kristus. Haleluya. Haleluya. Ini yang Tuhan lihat, karena kita ini bentukan Tuhan, karena kita ini yang mau dijadikan Tuhan, hidup kita harus jadi. Maka Tuhan katakan, karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa dalam kitab Roma, maka Tuhan harus kembali membentuknya, harus Tuhan menciptakan kembali. Itulah Wahyu 1 ayat yang 5, harus dibentuk kembali, harus dijadikan kembali. Untuk apa? Supaya kembali kepada kemuliaan Tuhan, supaya kita ini dijadikan menjadi milik pusakanya Tuhan. Itu di dalam Efesus, coba kita baca Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan ini, kita ini diulang kembali dalam kitab Yesaya tadi. Kita yang dibentuk, kita yang diciptakan. Ingat, kembali di dalam Efesus pasal 2, kita ini buatan Allah. Wah, ini lagi. Itu dari perjanjian lama, perjanjian baru ditegaskan. Kita ini buatan Tuhan. Amin. 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 Kok gak semangat? Amin. Gak bangga kita buatan Tuhan, hei? Halo, bangga gak buatan Tuhan? Indonesia gak suka buatan Indonesia. Kelemahan Indonesia ketika ada barang ciptaan Indonesia dipinggirkan. Tapi kalau ada ciptaan buatan Cina, buatan Jepang, Korea, wah, baju-baju Korea, sepatu-sepatu Korea, kacamata Korea, semua berlomba, apalagi murah. Produksi Indonesia, buatan Indonesianya. Padahal banyak produk Indonesia di luar sana, produk Indonesia sangat dibanggakan. Salah satu mie instan, ya itu juga produk Indonesia. Apalagi obat angin itu, ya tolak angin apa? Antagin CRG, produk Indonesia dibanggakan di luar negeri. Sepatu itu yang di kisaran apa, sepatu apa namanya itu? Bunut, sepatu bunut. Udah kuharap ada sepatu bunut. Ini udah bunut dari perang. Sepatu bunut yang paling mahal itu sampai 5 jutaan. Itu diproduk keluar semua, nggak ada. Jadi yang belum sepatu bunut, turhamu sepatu bunut di kisaran mana tahu loh. Bodoh kantungan dari lopit-lopit tidak dikantungi, gulung-gulung. Kebetulan saya kemarin dapat berkat juga 2 tahun yang lewat, 2-3 tahun yang lewat sepatu bunut. Nang pura-pura nunggu yang mampu tuh hordenna. Bah, mana murah saya nang murah pakai mah, buat nang berkat itu. Habis 250.000 sampai sonari dan sega. Karena langsung pakai, ya, memang dia tahan. Banyak orang bangga kalau produksi luar. Kita juga banyak bangga. Coba, apakah kita bangga kalau kita buatan Allah? Lalu, bangga kita buatan orang Batak? Tapi lebih bangga kita ketika kita buatan Allah. Amin. Amin. Ayo kemuda, bangga gak buatan Tuhan? Amin. Maka jangan coba-coba engkau pindah dari produksi Allah. Jangan engkau pindah ke produksi si Muhammad. Lawan untuk produksi itu beribadah deh. Ingat loh, adakah agama yang berkata bahwa engkau adalah produksiku? Ada? Ada? Agama mana berkata dia manusia itu produksinya? Tapi kita sebagai orang Kristen berkata bahwa kita ini buatan Tuhan. Luar biasa. Kita ini buatan Tuhan. Jadi kalau kita buatan Tuhan, bagaimana kita? Apakah kita gak bangga? Perhatikan, kita buatan Tuhan, buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Desainnya Allah, pabriknya Kristus Yesus, lengkap semua. Banyak orang di Indonesia diproduksi di Indonesia, ambil label dari luar, dibuatlah labelnya Amerika, dibuat itu usang, nasi badut tambah usang. Buat si produksinya itu dibuat label Cina, Korea, Thailand, padahal diproduksi di Indonesia. Tapi kita bukan seperti itu. Ya, kita harus punya kekuatan. Ingat bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Desain kita ini adalah Allah. Mendesain kita adalah Allah.
yang akan memperbaikinya lewat firman dan ibadah kita. Kalau produksi Amerika atau produksi Cina banyak barang dan di sana dibuat garansinya berapa tahun, tapi dikatakan ini produksi Cina ada pak garansinya 5 tahun, tapi ketika rusak 2 tahun mau pakai rusak, berapa dana mau mengirim barang itu ke Cina? Ini enggak. Tapi produksi nasional kapan pun dimanapun bisa. Demikian juga hidup kita. Ketika kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, ada penyakit, maka ada Kristus dengan sendirinya datang menjumpai kita, memperbaiki kerusakan kita, memoles kehidupan yang kurang, mengangkat kehidupan yang lemah, menyembuhkan kita yang sakit. Betapa indahnya kita sebagai orang Kristen, betapa dahsyatnya kita anak-anak Tuhan. Apalagi yang mau kita bimbangkan datang kepada Tuhan, apalagi yang kita ragukan untuk diubah Tuhan. Makanya Tuhan katakan dalam Wahyu 21:5, aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Kenapa Tuhan mau membuat? Karena hidup kita ini bernilai. Engkau berharga di mataku dan sangat mulia. Ini harus kita sadari. Kita ini bukan barang rongsokan. Kita ini bukan manusia KW-KW-an. Kita ini manusia anak Allah yang diproduksi oleh Kristus Yesus, yang didesain oleh Allah sendiri. Maunya banggalah kita, maunya semangat kita. Kenapa semangat kalau pakai baju Korea harga 300.000, 500.000? Hai ibu-ibu, kau pakai baju Korea berkat itu sampai 1 juta, bangga kau memakai sampai di pesta. Tetapi kau nggak pernah bangga dalam dirimu bahwa kita ini adalah buatan Tuhan. Gereja pun malas, berbuat apa pun malas. Mana lebih berharga tubuh kita ini, hidup kita ini daripada berkatmu itu? Gak ada itu. Ingat ini. Kadang-kadang kita bangga punya sepatu yang sekian juta, baju yang sekian, punya emas yang begitu banyak, kau bangga-banggakan. Betapa engkau gagah jalan ketika di pesta pakai kalung, pakai dan sebagainya. Bukan salah sebenarnya, tetapi yang salah ketika datang kepada Tuhan, kita malu menunjukkan diri kita ibadah, kita malu menunjukkan diri kita buatan Tuhan, gak mau berbuat apa-apa. Ini harus kita sadari loh. Ini harus kita sadari. Saya mau tanya buat bapak gitu, ketika kau sudah capek membesarkan anak, ada anakku berkata, Pak, aku menyesal anakku, aku gak ganteng. Aku menyesal Pak punya bapak seperti itu. Asal kau beli bajuku sendiri. Aku kemarin dibelikan orang lain baju emas seperti itu. Bangga gak? Bapak Ibu, bangga? Las roham? Buat rasaku. Hah? Tetapi ketika ada anak berkata, Pak, walaupun bapak ini orang miskin, walaupun bapak tukang tempel ban, walaupun bapak ini tukang dodos, aku bangga punya bapak. Apa rasaku sih? Sampai perengge-rengge homak tuh, sampai pemutih sampah homak, bangga ada punya homak semangkuk. Boy bagurang bedoko, marham. Hah? Halo? Pikirkan ini. Itu tidak jauh antara hidup kita keluarga dengan Allah. Karena Allah berbicara ke keluarga. Kalau kita punya HP, seringkali mungkin ada di dalam HP membuat inspirasi hidup. Saya sering melihat itu. Ketika ada seorang wanita, dia sudah bekerja di perusahaan,